Bertutur katalah kepada manusia, yang muslim ataupun yang non muslim, yang baik maupun yang tidak baik. Berusahalah untuk bicara yang baik kepada segenap manusia, husna. Berkatalah yang baik kepada manusia. Ini akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil kitabi was sunnah wal amali bihima ala fahmi salafil ummah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu rabbul jalali wal izzah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mutafarridu bihaqqil ibadah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila Allah bil hikmah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Thumma amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan bersama beliau Al-Ustaz Muhammad Haikal Basyarahil hafizahullah ta'ala. Beliau tidak ada ya. Segenap asatidzah yang juga kita hormati bersama, Ustaz Khairullah Anwar Lutfi hafizahullah, Al-Ustaz Aiman Darajat hafizahullah, Al-Ustaz Mukhlis bin Ridha hafizahullah, Al-Ustaz Salih bin Talib hafizahullah, Ustaz Muhammad Baginda Hasan hafizahullah, dan seluruh ustaz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, melindungi mereka dalam kebaikan dan menambahkan taufiknya untuk mereka dalam setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pula yayasan serta seluruh pengelola pesantren Bakkah yang semoga selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah, para santri, tullabul ilmi, yang semoga Allah tambahkan untuk antum ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan antum pada amal yang salih dan mengumpulkan kita kembali di dalam surga yang tertinggi, Al-Firdausal A'la. Allahumma amin. Sebagaimana kami sampaikan di kesempatan sebelumnya di Banjarmasin kemarin, bahwa kedatangan kami ke Kalimantan Selatan ini selain bahagia karena berjumpa dengan saudara-saudara seperjuangan dalam dakwah dan tarbiyah, juga karena husnudzan, prasangka baik para senior kami, senior dari ilmu, senior dari dakwah, senior dari begitu banyak kebaikan. Mereka meminta kami berprasangka baik kepada kami sehingga kami memenuhi undangan mereka untuk sampai tiba di sini.
Semoga kebersamaan kita di tempat ini, di waktu duha yang semoga penuh dengan keberkahan ini, ditemani dengan rintik hujan yang merupakan harapan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala ini, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang semoga terus dilimpahkan keberkahan di dalamnya beserta para jamaah yang memakmurkannya ini, di majlis yang mulia ini, kebaikan yang terus berlimpah kebaikan semoga bisa kita awali dan kita akhiri nanti dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, para santri, tullabul ilmi yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita kaji dan simak bersama, kami yakinkan bukan sesuatu yang baru. Insya Allah sudah sangat sering disampaikan, diingatkan oleh para asatidz. Kan tetapi min babit tadzkir, untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati. Wa tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sehingga dengan mengingatkan dan saling menasihati, Allah Subhanahu wa taala melanggengkan persaudaraan di atas kebaikan di antara kita. Pembahasan singkat kita di kesempatan kali ini adalah meraih surga yang tertinggi. Meraih surga yang tertinggi. Di sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika kalian memintalah surga Firdaus, karena sesungguhnya Firdaus itu adalah surga yang tertinggi dan surga yang paling tengah. Para ulama menjelaskan, dari hadis ini terpahami bahwa seorang muslim, seorang muslimah harus memiliki cita-cita yang tinggi. Bahkan tidak berlebihan kalau kita katakan obsesi. Nanti boleh dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Obsesi itu adalah sebuah keinginan yang membuat seseorang itu sampai gila. Maksudnya punya keinginan sampai yang lain terlupakan. Dia tergila-gila dengan keinginan tersebut. Tidak berlebihan kalau kita sebut bahwa mestinya obsesi seorang muslim, seorang muslimah adalah meraih surga. Tapi jangan sekedar surga. Nabi memotivasi kita agar kita mendapatkan surga yang tertinggi. Raihlah surga yang tertinggi. Karena di surga tertinggi itulah berarti puncak kenikmatan surga diraih. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa surga itu darajat. Surga itu darajat. Tidak satu derajat saja, tetapi berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Semakin tinggi derajat atau tingkat surga seorang hamba, maka semakin sempurna kenikmatannya. Semakin tinggi lagi, semakin sempurna pula nikmatnya. Ya. Sekaligus itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pesantren atau di sekolah pada umumnya, santri dengan nilai 100 tentu tidak sama dengan santri yang nilainya 99. Sama atau berbeda? Beda.
Yang nilainya 99 tentu juga tidak sama dengan yang nilainya 97. Ya atau tidak? Iya. Yang nilainya 97 juga tentu tidak sama dengan yang nilainya 91, misalnya begitu. Masih disebut mumtaz. 91 mumtaz, 92 mumtaz, 100 mumtaz. Tapi apakah sama antara yang 100 dengan 91? Beda. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan hal itu. Dan sekaligus kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Sebagaimana seorang guru, seorang ustadz berusaha untuk adil. Kalau santrinya layak mendapatkan 100, dia berikan 100. Tapi untuk membedakan antara 100 ini dengan yang kurang satu kalimat misalnya, atau takbirnya tidak tepat, domirnya keliru, dikasihlah 99. Ini juga salah satu upaya untuk adil. Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tentu tidak bisa disamakan dengan hambanya, walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan surga itu berderajat, bertingkat-tingkat. Sebagaimana neraka juga darakat, juga bertingkat-tingkat. Tidak semua penghuni neraka itu berada di satu level yang sama. Ada yang sengsara di neraka, bahkan ada yang berada di kerak dasar neraka. Ada. Tidak semua penghuni neraka berada di satu tingkatan yang sama. Ini kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bincangkan tentang penghuni neraka karena kita tidak berharap untuk menjadi mereka. Yang kita obsesikan adalah kita ingin surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk menjadi penghuni surga yang tertinggi. Jangan suudzon kepada Allah. Berharap, meminta, ya Allah, anugerahkan kepadaku surga Al-Firdaus yang tertinggi. Karena di surga itu berderajat-derajat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahaadilannya memberikan setiap hamba penghuni surga sesuai dengan tingkatan pembuktian iman serta amal salihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walikulli darajat وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ." Pada surat Al-An'am ayat 132, masing-masing penghuni surga berderajat-derajat sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Dan Allah Rabbmu Subhanahu wa ta'ala tidak lalai dari apapun yang mereka kerjakan. Subhanallah. Ini penetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa surga itu berderajat dan para penghuninya pun bertingkat-tingkat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Afaman ittaba'a ridwanahu kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun." Dalam surat Ali Imran ayat 163. Apakah yang mengikuti, mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan mereka yang akan mendapatkan kemurkaan darinya? Tempat tinggal mereka nanti adalah Jahannam, dan Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Apakah sama penghuni surga dengan penghuni neraka? Tidak sama. Hum darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan mereka bertingkat-tingkat. Maka kurang cerdas kalau kita cita-citanya yang penting saya masuk surga. Tidak, Nabi ajarkan kita sebisa mungkin berada di surga yang tertinggi. Begitu cita-citanya. Dengan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap agar kita menempati surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertinggi. Karena meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertinggi menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita lebih daripada yang berada di tingkat di bawahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada seluruh penghuni surga tanpa terkecuali. Tapi cinta dan balasan kebaikan dari Allah untuk mereka yang berada di surga tertinggi tersebut
tentu lebih besar daripada yang berada di tingkat-tingkat di bawahnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, banyak sebetulnya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan hal ini. Dan ini salah satu di antara cabang pembahasan dalam akidah tentang ashabul jannah wa ashabun nar. Para penghuni surga, para penghuni neraka, mereka itu bertingkat-tingkat. Ahlul jannati yatafadalun. Penghuni surga itu satu sama lain berbeda, dan begitu pula penghuni neraka. Dan salah satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-hamba yang beriman, selanjutnya keimanan mereka disambung oleh anak keturunan mereka, alhaqna bihim, kami akan susulkan mereka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang maksud ini, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari, disebutkan pula riwayat yang serupa dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di antara anugerah Allah, hadiah dari Allah kepada seorang hamba penghuni surga, kemudian keimanan mereka dahulu di dunia itu disambung oleh anak keturunan mereka, maka Allah akan mempertemukan mereka kembali. Dan sekiranya derajat surga ayah dan anak tidak sama, Allah tetap akan pertemukan mereka. Tetapi bukan dengan cara yang di atas diturunkan ke bawah untuk bisa bertemu dengan keluarganya, melainkan yang di bawah akan diangkat sehingga bisa ketemu dengan yang berada di atasnya. Kenapa? Allah lanjutkan ayatnya, wama alatnahum min amalihim min syai', kami tidak kurangi sedikit pun balasan terhadap amal mereka. Kalau yang dari atas untuk menjumpai saudaranya, kerabatnya, anaknya, ayahnya, sama-sama di surga, untuk menjumpai mereka harus diturunkan, berarti ada yang berkurang. Harusnya mereka di tingkatan ini, anaknya di tingkatan lebih di bawah misalnya, atau sebaliknya, anaknya di sini, orang tuanya di sini. Kalau yang di atas diturunkan ke bawah, berarti ada yang berkurang. Allah pastikan tidak ada yang berkurang. Maka bagaimana? Yang dari bawah didongkrak ke atas. Wama alatnahum min amalihim min syai'. Ini berlaku bagi orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya. Dan ini sekaligus menjadi targhib, motivasi buat kita. Kalau seandainya orang tua saya dapat saya jumpai di surga, apakah beliau yang lebih tinggi daripada saya atau saya yang lebih tinggi daripada orang tua saya? Maka saya tidak perlu khawatir, kita pasti akan berjumpa dan tidak sedikit pun dikurangi balasan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di surga. Baik. Spesifik mengerucut pembahasan kita adalah bagaimana cara meraih surga yang tertinggi. Saya ingin fokus kita kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan yang lain, dari sahabat mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Saya akan sampaikan kepada santri, insyaallah hadis ini sudah pernah antum dengar, nak? Ustaz yakin antum pernah dengar hadis ini dibacakan, atau mungkin antum sudah hafal. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan, wa bi baitin
fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku yang menjamin sebuah rumah, sebuah istana di surga bagian bawah. Bukan cuman masuk surga, tapi dijamin oleh Nabi seseorang akan dapat satu rumah atau satu istana di bagian bawah surga manakala dia mampu meninggalkan debat kusir meskipun posisinya benar. Debat kusir nih tidak ada manfaatnya sama sekali. Memperdebatkan sesuatu bukan atas dasar ilmu, memperdebatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, hanya konyol-konyolan argumentasi saja. Meskipun posisi dia benar, tapi dia tinggalkan debat kusir tersebut, Nabi jaminkan sebuah istana di bagian bawah surga. Bukan sekedar dapat surga, Nabi jaminkan rumah atau istana di bagian bawah surga. Kita berada di zaman yang sekarang ini, subhanallah, banyak orang entah atas dorongan apa gampang beradu argumentasi, baik verbal secara lisan atau dengan juru bicara akun medsosnya. Kalau tidak berilmu tentang sesuatu, tidak usah bicara. Kalau tidak tahu sesuatu, diam saja. Kalau tidak bermanfaat dan bukan urusan kita, tinggalkan. Berharaplah kita dapat jaminan bukan sekedar surga, satu tempat khusus, ya rumah atau istana di bagian bawah surga. Jadi kalau mau debat nih, ingat-ingat hadis ini, enggak? Tapi dia ini Ustaz, ngeyel Ustaz. Dia juga nggak punya ilmu, dia ngeyel, dia mendebat sesuatu. Kalau dia ajakannya adalah berdebat, antum layani, antum akan ikut berdebat. Tapi karena dia tak punya ilmu, antum yang punya ilmu, kira-kira nyambung atau tidak? Kalau nggak nyambung, idza khatabakhumul jahiluna qalu salama, ya sudah, tinggalkan saja dengan cara yang baik. Mohon maaf, saya punya kesibukan yang lain. Tinggalkan. Dengan bayangan obsesi, saya mau surga. Bukan hanya itu, saya akan dapat jaminan satu rumah, satu istana di surga. Kemudian Nabi naikkan level. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Aku, kata Nabi, jaminkan satu rumah di tengah surga, istana di surga bagian tengah, bagi yang meninggalkan dusta meskipun bermain-main atau bercanda. Bercanda boleh. Para ulama menjelaskan hukum asal bercanda boleh. Hukum asalnya boleh, selama tidak berlebihan, tidak dicampuri dengan dusta, bukan berisi obrolan dosa, maksiat, tidak menghilangkan kehormatan diri dan semisalnya. Ada aturannya. Kalau kita sedang bercanda, silahkan bercanda yang baik, bercanda dengan jujur. Dulu Rasulullah SAW pernah bercengkerama dengan para sahabatnya dengan sebuah senda gurau. Kemudian sebagian sahabat bertanya, "Tumazihuna ya Rasulullah? Kau candai kami Rasul?" Kata Rasulullah SAW, "Na'am, ghaira anni la aqulu illa haqqan." Iya, aku bercanda, tapi aku tidak bicara, meskipun bercanda, aku tidak bicara kecuali kebaikan, kecuali kebenaran. Jadi jujur, benar. Karenanya kisah seorang wanita lanjut usia yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah,
Apakah seorang wanita tua bisa masuk surga? Maka jawaban Nabi SAW bukan bercanda. Nabi SAW memberikan jawaban sekaligus kaidah. Di surga tidak ada yang tua. Kemudian wanita ini bersedih bahkan menangis. Nabi SAW tidak tahu. Kemudian ada seorang sahabat yang menyampaikannya, wahai Rasulullah, wanita yang tadi bertanya mendengarkan jawaban Rasulullah SAW, beliau bersedih dan menangis. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, sampaikan kepada wanita tersebut bahwa di surga semua dijadikan muda, tidak ada yang tua. Maka Rasulullah SAW sampai pun itu dikategorikan bercanda, beliau tidak bercanda dengan kedustaan. Kalau kita juga ambil keteladanan Rasul ini, ingin ikuti sunnah Rasul, bercanda silahkan, secukupnya, seperti garam dalam makanan, sekedar untuk penyedap saja. Dinamika kehidupan perlu dilewati dengan hal-hal yang berbau canda tawa, tidak masalah. Tapi jauhkan diri dari kedustaan dalam bercanda. Baik secara langsung atau guyonan di medsos misalnya, tinggalkan dusta. Kalau seseorang mampu mewujudkan ini pada dirinya, dia tinggalkan dusta sampai pun dalam keadaan bercanda, Nabi yang jaminkan rumah atau istana di bagian tengah surga. Baru tengah. Naik levelnya, tadi di bawah, kemudian di tengah. Sabda Nabi tidak berhenti di sini. Beliau lanjutkan, wa bi baitin fi a'lal jannah. Fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang tertinggi. Di surga yang tertinggi bagi siapa? Bagi yang akhlaknya mulia. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa fi'il ini hasuna di sini yang muta'addi, artinya liman hassana khuluqahu. Kalau hasuna kan fi'il lazim. Nah, santri-santri belajar bahasa Arab tahu fi'il lazim, fi'il muta'addi. Hasuna khuluquhu fi'il lazim. Hassana khuluqahu muta'addi. Artinya ada upaya. Dia menggembleng dirinya, dia mengondisikan dirinya untuk berakhlak mulia. Manakala dia sadar bahwa di antara perangainya ada yang kurang terpuji, ada yang tidak baik, belum sesuai dengan tuntunan sunnah, maka dia mengondisikan dirinya belajar untuk lebih berakhlak mulia lagi. Kalau yang kurang senyum misalnya, dia belajar untuk bisa tersenyum di hadapan saudaranya sesama muslim. Kalau yang punya kebiasaan tidak mudah memaafkan misalnya, maka dia belajar untuk mudah memaafkan. Kalau yang dahulu punya sifat pendendam misalnya, tidak mudah memaafkan orang lain, dia berusaha untuk menghilangkan sifat dendamnya. Kalau yang pelit, kikir misalnya, dia berusaha untuk menghilangkan kekikirannya, dan seterusnya. Hassana khuluqahu. Ada upaya dia mengondisikan akhlaknya menjadi baik. Seorang yang punya usaha memperbaiki, memperindah akhlaknya, Nabi SAW jaminkan rumah atau istana di surga tertinggi. Permasalahan ini perlu untuk senantiasa diingatkan kepada kita, karena sesungguhnya akhlak tidak terlepas dari keseharian kita. Mohon maaf, kita ini banyak berinteraksi dengan ilmu. Santri terutama misalnya pagi, siang, sore, malam belajar ilmu, ayat, hadis, terus kaidah-kaidah agama dipelajari. Nah, salah satu bukti keberhasilan kita dalam belajar ilmu agama, buah manisnya adalah husnul khuluq. Husnul khuluq. Akhlak yang mulia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Seseorang pandai, ilmunya banyak, hafalan Qur'annya bertumpuk, hafalan hadisnya jangan diragukan. Kalau bicara, orator ulung, tapi akhlaknya buruk. Tong kosong nyaring bunyinya. Kita tidak mau itu.
Andai level ilmu kita ini biasa saja, saya hanya tahu yang dasar-dasar saja, tapi yang dasar-dasar ini bisa membentuk akhlak yang mulia pada diri kita. Kita tidak bertitel, kita mungkin bukan seorang pejabat pemangku kebijakan misalnya. Kita bukan siapa-siapa, ilmu kita cetek sedikit saja, tapi kita amalkan ilmu tersebut sehingga buah manisnya adalah akhlak mulia pada diri kita. Wallahi kita harus bersyukur. Bersyukur. Biar orang tidak panggil kita ustadz, tidak penting panggilan ustadz itu. Tapi seorang talibul ilmi, dia dipanggil oleh konsekuensi beramal. Dan kalau dia jujur, dia sungguh-sungguh mengamalkan ilmunya, maka itu pasti akan tercermin pada akhlaknya. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu membisik kepada pemiliknya. Kepada seorang hamba dia seakan berbisik. Hataf, ini disebut hatif. Telepon itu disebut hatif karena suara telepon itu hanya didengar oleh yang angkat saja, yang lain gak dengar. Suaranya lirih. Ilmu itu membisik kepada si pemiliknya untuk diamalkan. Kalau ilmu diamalkan dia akan kokoh, tapi kalau ilmu tidak diamalkan dia akan pergi. Maka amalkan ilmu, dan jika amal itu dibangun di atas ilmu, maka suatu saat nanti cepat atau lambat buah manisnya adalah husnul khuluq. Dan husnul khuluq inilah dengan kejujuran kita, dengan usaha yang kita mampu, dengan banyak berdoa, kita akan sampai biiznillahi ta'ala di surga yang tertinggi sebagaimana Nabi SAW sabdakan tadi. Ahibbati fillah, kita berada di zaman di mana kita ini menghadapi luar biasa ombak fitnah demi fitnah. Kita istiqamah di atas sunnah Nabi SAW begitu berat. Kita sendiri menghadapi bisikan hawa nafsu kita sendiri tatkala menjalankan sunnah Nabi SAW berat. Dan ternyata tantangan menjalankan sunnah Nabi itu diperberat oleh sebagian orang yang salah faham tentang kita, keliru persepsi melihat kita. Ada pandangan buruk bahwa orang kalau banyak ngaji, kemudian dia panjangkan janggutnya sebagaimana Nabi SAW perintahkan, dia begini, dia begitu. Mulai tuduhan. Apa saja tuduhannya? Sok suci, anak baru bau kencur sudah bicara ini itu, dan seterusnya. Berat. Maka subhanallah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk menepis itu semua adalah husnul khuluq. Husnul khuluq. Berakhlak yang mulia. Belajar untuk bersikap yang baik, berakhlak yang mulia karena Allah. Dan ingat bahwa sebagaimana salat itu ibadah, baca Quran itu ibadah, berdoa itu ibadah, puasa itu ibadah, haji umrah itu ibadah, berakhlak mulia adalah ibadah. Dan Nabi SAW diutus ke tengah-tengah manusia, salah satunya untuk zaka'un nufus, bersih jiwa mereka, dan itu tercermin pada akhlak yang mulia. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi lalu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Salah satu di antara misi penting kenabian baginda Rasulullah SAW adalah membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Dulu di zaman Nabi memulai dakwahnya di kota Mekah, di tengah-tengah kalangan jahiliyah itu bukan nol akhlak mulia, masih ada beberapa akhlak mulia. Tidak dipungkiri, para ulama menjelaskan misalnya asy-syaja'ah, keberanian, itu ada di zaman jahiliyah, dan keberanian, tidak penakut, tidak pengecut, itu salah satu akhlak mulia. Al-karam, kedermawanan, ini akhlak mulia, ada di tengah jahiliyah.
kesetiakawanan, kemudian ketulusan di dalam memberikan loyalitas. Kalau sudah mengatakan huwa fi ahdi, dia berada di dalam perjanjianku, artinya dia saya lindungi, saya yang jamin kalau dia nggak macam-macam. Itu ada di kalangan jahiliyah. Di zaman jahiliyah tidak hilang sama sekali beberapa di antara akhlak yang mulia, masih ada. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan, subhanallah, diksi pun tepat adanya. Nabi pilih diksi liutammima, untuk menyempurnakan, karena sebetulnya ada beberapa yang masih baik. Maka Nabi menyempurnakannya. Ternyata Nabi menyempurnakan apa? Salihal akhlak, akhlak yang saleh. Akhlak yang saleh. Terlalu banyak ayat, hadis yang mengajarkan kita, mendorong motivasi semangat kita untuk memperbaiki diri perihal akhlak. Dan kalau bicara akhlak, maka akhlak itu adalah seluruh tuntunan agama. Akhlak adalah seluruh tuntunan agama. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun, dan seterusnya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, habrul ummah, beliau menjelaskan apa yang dimaksud khuluqun azim. Kata beliau, ay la'ala dinin azim. Nabi berada di atas akhlak yang mulia itu sama dengan berada di atas agama yang mulia. Jadi akhlak yang mulia sama dengan Islam. Islam sama dengan akhlak yang mulia. Para ulama dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman terus mengingatkan husnul khuluq, baik dengan maknanya yang umum atau makna-maknanya yang khusus. Makna umum artinya akhlak seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Akhlak seorang hamba kepada dirinya sendiri. Akhlak seorang hamba kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna akhlak yang umum. Itu dikaji oleh para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di muqaddimah Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 42 hadis. Salah satu hadis, beliau berkomitmen, beliau menyampaikan bahwa hadis-hadis yang akan aku kumpulkan dalam kitab ini adalah jawami'ul kalim. Ungkapan yang singkat namun maknanya padat. Ungkapan yang ringkas namun cakupannya luas. Itu jawami'ul kalim. Jadi Imam Nawawi berkomitmen, yang aku sebutkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah hanya hadis-hadis yang kategorinya jawami'ul kalim. Dia merupakan pokok agama, padahal disebutkan hanya dalam ungkapan yang pendek saja. Salah satunya adalah hadis ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada manusia. Berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Pada penjelasannya, para ulama mengemukakan bahwa hadis ini sebetulnya mengajarkan akhlak yang bersifat umum, akhlak seorang hamba kepada Allah dengan takwa. Akhlak seorang hamba kepada Allah dengan takwa.
Ini takwa menjadi pembahasan sendiri yang pasti luas. Kemudian yang kedua, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Itu akhlak seorang hamba untuk dirinya sendiri, akhlak baiknya. Kenapa begitu Ustaz? Karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itulah kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri. Saya ulangi. Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah kezaliman hamba tersebut kepada dirinya sendiri. Karenanya kita diajarkan kan dalam doa, Rabbana zalamna anfusana. Bimadza nazlimu anfusana? Bidzunub wal ma'asi. Ya Allah, sesungguhnya kami telah zalimi diri kami sendiri. Dengan apa kita menzalimi diri kita? Dengan dosa. Makanya kita minta ampunan. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika Engkau tidak ampuni kami, jika Engkau tidak kasih sayangi kami, sungguh kami akan menjadi hamba-hamba yang merugi. Maka akhlak baik seorang hamba kepada dirinya sendiri adalah dia senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dilakukan. Karena dosa yang dilakukan seorang hamba sejatinya adalah kezaliman dirinya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia, subhanallah. Kepada manusia ya. Bukan hanya kepada kaum muslimin atau kaum mukminin, tapi kepada manusia. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna. Bertutur katalah kepada manusia, yang muslim ataupun yang non muslim, yang baik maupun yang tidak baik. Berusahalah untuk bicara yang baik kepada segenap manusia, husna. Berkatalah yang baik kepada manusia. Ini akhlak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis yang memotivasi kita untuk berakhlak mulia. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Al-Haythami dengan para perawi rijalus sahih, para perawi sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Hamba yang paling Allah cintai adalah yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Siapa yang gak mau dicintai oleh Allah? Ada risalah Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Belum lama, baru beberapa tahun terakhir, beliau mengkaji tentang beberapa tuntunan akhlak yang spesifik, bukan yang bersifat umum tapi bersifat lebih khusus. Dalam kitab beliau Ahadithul Akhlak. Ahadithul Akhlak, bagus sekali. Sangat dianjurkan kepada kita tulabul ilmi untuk merangkai akhlak-akhlak mulia yang mencerminkan keseharian kita. Baca. Para asatidz diminta, Ustaz tolong kaji kitab ini, Ustaz. Bagus ini Ustaz, Ahadithul Akhlak. Jangan bilang bahwa akhlak kita sudah baik. Kalaulah alhamdulillah sudah baik, maka kita upgrade agar lebih baik. Kalau nilainya sudah 90, maka kita ingin 91. Kalau sudah 91, kita ingin naik lagi jadi 92 terus. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kesungguhan kita untuk memperindah akhlak tersebut sehingga kita dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Bahkan ada jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah rumah atau istana di dalam surga yang tertinggi bagi mereka yang berupaya memperindah akhlaknya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannata?" Rasul, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Artinya pertanyaan sahabat ini
Bentuk motivasi mereka juga agar mereka meraih surga. Mereka bertanya sehingga jawaban tersebut memotivasi mereka untuk mewujudkannya pada diri mereka sendiri. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah oleh sebab takwanya kepada Allah diiringi dengan akhlaknya yang mulia. Baik hubungannya dengan Allah, indah interaksi hubungannya dengan sesama manusia. Ustadz, sekalipun kepada non-muslim, sekalipun kepada non-muslim. Dan non-muslim itu ragam, bermacam-macam, bukan satu macam, bukan satu model, bermodel-model, dengan perlakuan akhlak yang juga dituntunkan sedemikian rinci oleh Islam. Santri-santri mungkin sudah hafal surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Al-Hadid wala Al-Mumtahanah? Al-Mumtahanah, na'am. Dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, bersikap adil kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah tinggal kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, untuk kalian bersikap adil kepada mereka. Allah tidak larang. Subhanallah. Makanya para ulama dalam rinciannya menjelaskan, kalau kau bertetangga dengan seorang non-muslim sekalipun, selama dia bukan non-muslim yang harbi, yang memerangimu, selama dia bukan non-muslim yang memerangimu, maka dia tetap punya hak al-jiran, hak pertetanggaan. Tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi, dan seterusnya. Inilah husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwanya kepada Allah dan akhlaknya yang mulia kepada sesama manusia. Kemudian sahabat penanya itu bertanya lagi, "Wama aktsaru ma yudkhilun nasan nar?" Lalu apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, wahai Rasulullah? Qal, Nabi bersabda, al-famu wal farju. Lubang mulut dan lubang kemaluan. Itulah yang akan paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq." Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan timbangan seorang hamba mukmin di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang bisa memberatkan timbangannya seperti husnul khuluq. Dan ini lafzul am. Ma min syai'in, an-nafyu ta'ti ba'daha nakirah, tufidul umum. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan timbangan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti seperti husnul khuluq. Ya subhanallah. Subhanallah. Maka berupaya untuk berakhlak mulia adalah bukti obsesi kita mau surga, bukan surga di bawah. Ustaz, pokoknya surga kan asik Ustaz. Iya asik. Tapi ada surga yang lebih asik lagi. Ada surga yang lebih sempurna lagi. Ada surga yang kenikmatannya lebih luar biasa lagi. Surga yang tertinggi. Dan itu bisa diraih bagi seorang hamba yang berakhlak mulia atau mengupayakan hasanah, mengupayakan akhlak mulianya. Masya Allah.
Saya ingatkan kepada hadirin yang sudah berkeluarga. Saya tentu saja memaksudkan diri saya sendiri terlebih dahulu sebelum yang lain. Ayat ini sudah saya sebutkan 2 kali selama perjalanan saya ke Kalimantan Selatan. Ini yang ketiga kalinya seingat saya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai hamba yang beriman, jaga dan lindungi diri kalian, jaga dan lindungi anggota keluarga kalian dari ancaman neraka. Dalam tafsirnya, Ali ibnu Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi SAW, beliau menjelaskan bagaimana caranya menjaga dan melindungi anggota keluarga dari ancaman siksa neraka. Beliau berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan mereka ilmu, tanamkan mereka adab, akhlak. Wahai para ayah, wahai para ibu yang berada di belakang sana, bukan tugas pesantren, bukan tanggung jawab pesantren di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang utama adalah tugas dan tanggung jawab para orang tua. Kalau orang tua merasa kesulitan sehingga mereka meminta bantuan pesantren untuk membantunya, peran bantuan itu tidak berubah menjadi peran utama, tidak. Pesantren membantu. Pertanggungjawaban di hadapan Allah tetap berada di pundak orang tua. Maka posisi pesantren atau lembaga pendidikan itu partner bagi para orang tua. Bukan rival, tapi partner. Ustadz, tolong bantu saya. Saya nggak cukup waktu, saya nggak cukup tenaga, saya nggak cukup ilmu. Tolong bantu saya mendidik putra putri saya. Maka peran ustadz, peran lembaga pendidikan itu peran pembantu. Peran utamanya siapa? Orang tua. Itu tidak berubah. Jadi dalam perkembangan pendidikan anak, silahkan bersinergi bersama lembaga pendidikan. Dan saya sering sampaikan ini di banyak tempat. Jangan sampai berubah paradigma seperti halnya barter saja, seperti sekedar jual beli jasa saja. Bukan. Lembaga pendidikan yang insya Allah berkomitmen mengajarkan tuntunan sunnah Nabi SAW bukan semata-mata menjadikan lembaga pendidikan tersebut sebagai lembaga komersial, insya Allah begitu. Tapi lembaga yang membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam menjalankan tugas selaku orang tua untuk mengajarkan ilmu agama dan akhlak mulia. Bukan 1-2 kali, karena kami juga berada di lembaga pendidikan berbasis boarding school. Bukan 1-2 kali kami dapatkan keliru persepsi ini. Ada orang tua yang saya yakini bukan karena kesengajaan, tapi karena memang beliau tidak paham. Beliau berkata begini, Ustadz, dulu waktu anak saya belum masuk pesantren, anak saya itu rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, rajin sholat nafilah. Begitu masuk pesantren Ustadz, kok jadi males itu semua. Sebetulnya kalau dirunut-runut, kalau begitu Bapak lebih berhasil dari kami, silahkan ambil kembali. Kalau dilihat, orang tua itu ngurus anaknya paling banyak berapa? Ada yang anaknya sampai 30? Ada. Rata-rata 5, 7, 10, 12. Masih sedikit. Dan orang tua tahu sekali karakter anak-anaknya ini. Yang ini si yang anak pertama A, anak kedua B, karakter anak ketiga C, dan seterusnya. Macam-macam. Tapi masih di lingkup yang berada di bawah kendali atau kontrolnya. Sementara Ustadz, orang asing bagi hidup santri ini. Jumlah santri yang harus dididiknya banyak. Latar belakangnya ragam sekali.
Ya. Belum lagi hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berada di usia fase perkembangan, dia melewati masa pubertas misalnya. Di rumah waktu diasuhnya SD. Oke lah. Si polos, masih belum tahu apa-apa. Pubertasnya dia alami di mana? Di pondok pesantren. Wah, dengan berbagai warna. Bukan mudah. Bukan itu titik saya. Titik saya adalah perkataan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tadi, bahwa kalau kita para orang tua berkomitmen untuk menyelamatkan anggota keluarga dari ancaman siksa neraka, salah satu konsekuensinya adalah menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan, "Innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaim." Seseorang akan bisa meraih derajat mulia ahli ibadah yang banyak puasanya, yang banyak sholat malamnya. Seseorang bisa menyusul derajat mereka itu dengan akhlak yang mulia meskipun dia tidak banyak puasa ataupun sholat malam. Yang sholat malam, Masya Allah, da'bus salihin. Sholat malam itu bukan mudah. Sholat malam itu berat. Akan mudah bagi yang Allah mudahkan untuk hamba itu. Makanya sholat malam adalah salah satu dari yang Nabi SAW sabdakan kalau dilakukan akan menjamin masuk surga. Hadis Abdullah bin Salam, seorang sahabat yang semula beragama Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Sabda Nabi pertama, ucapan Nabi pertama yang beliau dengar dengan telinga beliau sendiri adalah ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebar luaskan salam, wasilul arham, sambung silaturahmi, wa at'imut ta'am, beri makan kepada orang-orang yang membutuhkan, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah ketika manusia tidur. Dengan keempat ini tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Salat malam berat. Puasa, kita itu kan disunnahkan untuk banyak puasa Sya'ban sebetulnya. Salah satu hikmahnya supaya persiapan menjelang Ramadan. Andai kita tidak puasa Sya'ban, alhamdulillah sunnah. Kalau wajib berat, alhamdulillah sunnah. Tapi orang yang mampu puasa Sya'ban, bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, sedikit sekali di hari-hari Sya'ban Nabi tidak puasa. Rata-ratanya Nabi puasa di sepanjang Sya'ban. Hampir di seluruh hari-hari Sya'ban, bulan Sya'ban, Nabi berpuasa, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada yang Masya Allah konsisten puasanya, konsisten sholat malamnya, maka tentu dia punya nilai yang lebih. Kalau kita termasuk yang tidak banyak puasa sunnah, tidak banyak sholat malam, kita bisa mencapai derajat orang yang mulia ini. Dengan ibadahnya dia naik level, maka orang yang mungkin ibadah mahdhahnya berada di level bawah, dia bisa terdongkrak kedudukannya dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang mulia. Mulai dari senyum saja, tidak susah. Tampakkan wajah ceria di hadapan saudara kita, senyum. Sekalian latihan otot pipi sebetulnya, tarik kanan kiri, senyum yang tulus kepada saudara kita. Ketemu salam, coba santri satu sama lain di antara santri. Jangan sampai antum ucapkan salam kepada tamu saja. Antum kan ketemu setiap waktu. Keluar masuk kamar, keluar masuk masjid, keluar masuk mat'am. Ketemu lagi di lapangan, ketemu lagi di depan hammam. Setiap kali ketemu assalamualaikum sambil tersenyum, berapa banyak pahala kita tumpuk. Berapa banyak kesempatan kita meraih janji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu baru dari senyum, baru dari salam. Biasanya santri itu karena sudah saling kenal, sudah saling dekat, biasa ketemuan, atau merasa senior junior, ya udah lewat-lewat aja. Keluar masjid, ketemu adik senior, adik juniornya, ya sudah, itu aja. Antum kalau lagi pakai sandal misalnya, ketemu sama yang lain, diam saja atau assalamualaikum? Jujur. Saking biasanya sudah. Dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum saking pengennya dapat pahala husnul khuluq, bisa masuk surga meskipun dengan salam saja, kalau jalan bareng kemudian terhalangi oleh pohon, ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Terpisah dengan pohon itu berapa ratus meter. Pohon diameternya paling besar di Kalimantan berapa sih? Sebut saja 1 meter persegi diameternya begitu ya. Terpisah nih, jalan bareng, terpisah pohon, ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Begitu dahulu mereka mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang salam. Ayo mulai dari situ. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak sempurna beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku kabarkan satu hal yang jika kalian amalkan kalian akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ini baru bicara salam. Mungkin satu pembahasan salam bisa menjadi topik khutbah Jumat sendiri. Berapa banyak tuntunan akhlak mulia. Tadi sudah disebutkan perkataan Abdullah ibn Abbas. Agama sama dengan akhlak. Akhlak sama dengan agama. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karenanya para ulama berkata, bukan berlebihan jika diungkapkan bahwa akhlak Nabi SAW adalah mu'jizah. Masya Allah. Bukan berlebihan kalau diungkapkan bahwa akhlak Nabi SAW adalah mu'jizah. Kemudian diantara yang mereka terangkan adalah tentang ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarak. Ajib. Salah satu yang barangkali banyak diantara kita nggak mampu. Disebutkan bahwa dalam hadis yang sahih, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat. Nabi tidak pernah cela makanan satu kali pun dalam hidupnya, tidak pernah. Mencela makanan nggak pernah. Terus bagaimana? Kalau makanan itu mengundang selera beliau makan. Kalau tidak, beliau tinggalkan tanpa mencela. Sebagian kita, Masya Allah, makanannya asin sedikit saja, dia tidak berselera. Kenapa nggak dimakan? Asin. Sekarang malah justru banyak orang di media sosial, posting tentang makanan. Nggak mungkin dia mencaci makanan tersebut. Kalau makanan tersebut dicaci, orang tidak akan lagi menjadi follower di akunnya. Channelnya tutup. Karena dia mempromosikan banyak makanan, pasti dia makannya bilangnya enak. Islam mengajarkan meskipun tidak banyak makanan, sekali saja, seandainya tidak enak pun, dia tidak mencela. Begitu keteladanan dari Nabi SAW. Dan itu dibuktikan. Nabi SAW pernah satu meja hidangan dengan Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti kemungkinan itu adalah di akhir-akhir. Karena Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu Islamnya itu sekitar tahun 7 Hijriyah, beberapa waktu sebelum Fathu Makkah. Berarti bersama Nabi SAW gak lama, hanya beberapa tahun saja. Dan Nabi SAW pernah satu meja hidangan dengan Khalid ibn Walid. Dan Khalid ibn Walid adalah keponakan salah satu istri Nabi, yaitu Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Satu meja hidangan sudah dihidangkan, banyak makanan di situ.
Kemudian ketika Nabi SAW ingin menjangkau sebuah makanan, dibisikkan oleh Maimunah istri beliau radhiyallahu anha ummul mukminin, sesungguhnya itu makanan dari daging dhab, kadal padang pasir, bukan biawak ya, beda. Sudah dipastikan insyaallah valid, bukan biawak, beda sekali. Kadal, dia jenisnya kadal di padang pasir. Dia herbivora, bukan karnivora atau omnivora, tidak. Herbivora. Ketika Nabi dikasih tahu itu adalah daging kadal padang pasir dhab, Nabi langsung julurkan tarik lagi tangannya. Khalid makan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu makan. Ketika lihat Nabi tangannya ditarik lagi, Khalid bertanya, "Aharamun hu ya Rasulullah?" Apakah haram itu yang engkau tarik lagi itu, apakah haram untuk dimakan? Ini Khalid lagi makan. Andai kita di posisi Nabi, mungkin kita akan berkata, masa saya dikasih makan begini? Nggak ada yang daging ayam apa daging kambing, masa kadal disajikan buat saya? Nabi SAW tidak berkata demikian. Beliau hanya berkata, innahu laisa bi ardi qaumi fa ajiduhu u'afuhu. Saya tidak terbiasa melihat hidangan makanan ini. Saya tidak terbiasa. Mencela atau tidak? Tidak mencela. Siapa di antara kita mampu seperti ini? Di usia kita seperti sekarang ini, berapa kali kita komentari makanan? Yang enak lah, yang kurang inilah, yang kurang itulah, kurang matang, kurang asin, kurang manis, kurang macam-macam. Mu'jizah. Tidak mudah ada pada diri seorang hamba. Karenanya perlu diupayakan. Ada sebagian orang berkata, Ustadz, saya sudah dari oroknya begini. Sudah sejak lahir saya begini Ustadz. Orangnya kaku. Kalau ngomong to the point. Ini memang bawaan saya begini Ustadz. Dari lahir memang saya begini. Ungkapan seperti itu seakan-akan dalih bagi dirinya. Jangan minta saya lebih daripada ini. Ya sudah saya begini. Kalau kau mau bergaul dengan saya begini. Kalau tak mau ya sudah jangan berteman dengan saya. Ini ungkapan yang perlu diluruskan. Tidak terkecuali mohon maaf antara pasangan suami istri. Seringkali suami istri itu slack. Suami meminta kepada istrinya agar dia memahami dirinya. Si istri meminta agar suami memahami dirinya. Lalu kapan akan ada perbaikan di antara mereka? Ustaz, saya memang kalau bicara tuh keras begini Ustaz. Jangan Ustaz berharap saya ngomong itu lembut seperti Ustaz Fulan. Gak bisa saya lembut. Apalagi kalau dia kemudian sebutkan saya itu dari suku A, dari marga B. Saya itu begini. Seriusnya saya ya mungkin lebih dari ini santai Ustaz. Saya santai, tapi dia berapi-api begitu. Atau mungkin pilih kata-katanya itu tas. Orang tersakiti dengan kata-kata itu. Orang tidak nyaman berkomunikasi sama dia. Yang seperti ini harus diluruskan. Ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum." Sesungguhnya ilmu itu diraih dengan proses belajar, kelembutan itu, perangai lembut, mudah memaafkan, lunak, itu bisa dicapai dengan cara proses belajar untuk hilm. Faman taharral khaira yu'tah wa man tawaqqas syarra yuqah. Maka siapa yang berjuang, berlatih, berkorban, berproses terus untuk dapat kebaikan, pasti Allah akan kasih. Dan siapa yang berjuang, berlatih, berkorban terus menerus untuk meninggalkan keburukan, Allah akan lindungi dia dari keburukan. Subhanallah. Jadi ada proses. Jangan bilang bahwa saya itu sudah begini Ustadz. Saya itu emang begini. Istri saya harus kenal saya. Kemudian si istri bilang suami saya harus kenal saya. Saya begini. Kalau marah berapi-api misalnya begitu. Kalau menegur kenceng. Kalau mau menegur judes. Kalau marah harus melotot, harus teriak. Berlatihlah.
Akhlak yang mulia itu bisa dilatih, bisa diproses. Kita juga mengenal proses kan di kehidupan dunia ini. Kita tidak kemudian makan nasi itu dengan makan beras. Kita akan bersabar, beras ditakar dulu, dikasih nasi secukupnya, dipanasi, baru kemudian dia menjadi nasi. Dan kita bersabar untuk prosesnya. Mungkin menahan lapar, ya sama. Begitu pula dengan berproses memperbaiki akhlak dalam semua sendinya. Dalam semua sendinya kita bersabar untuk berakhlak. Ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ada hadis yang menarik, semoga memotivasi kita juga untuk meningkatkan kualitas akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Syekh Al-Albani menilai hadisnya sebagai hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husnul khuluqi wa husnul jiwari yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar." Insyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang mulia dan pertetanggaan yang baik. Dua. Akhlak yang mulia sangat umum. Pertetanggaan yang baik berarti hanya sekedar bersama tetangga. Dan para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu 40 rumah di depan, 40 rumah di belakang, 40 rumah di kanan, 40 rumah di kiri. 160 rumah di sekitar kita itu tetangga. Kata Nabi SAW, akhlak yang mulia, pertetanggaan yang baik, keduanya dapat memakmurkan negeri. Kampung itu akan sejahtera, akan makmur. Wa yazidani fil a'mar, dan akan tambah umur. Katanya umur sudah ditentukan, Ustaz. Iya sudah ditentukan, emang kita tahu? Kan enggak tahu. Maka sebagaimana kita tidak tahu berapa usia pokok kita dan berapa yang bertambah gara-gara akhlak mulia ini, maka kita upayakan saja sebagaimana motivasi Nabi sampaikan. Pertambahannya berapa kita juga tidak tahu. Tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui usia kita di mana, berapa, tutup usia di mana, kita tidak tahu. Kalau begitu, siapa saja yang ingin usianya panjang di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang bisa dia lakukan selain silaturrahim adalah berakhlak mulia dan bertetangga dengan baik kepada yang ada di sekitar kita. Yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. Akan memakmurkan negeri dan akan menambahkan usia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memudahkan kita untuk selalu berproses meningkatkan kualitas akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu pula kita termasuk yang akan meraih surga tertinggi dengan akhlak mulia sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sesi untuk daurah kita sudah selesai. Insyaallah ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Kami batasi untuk ikhwan 2 pertanyaan dan akhwat 2 pertanyaan. Ya. Kalau mau ada yang bertanya silahkan secara langsung. Tafadhal ya Syekh, tafadhal. Cek. Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahman. Auliaur Rahman, masyaallah. Yang saya tanyakan Ustadz, Iya.
apakah akhlak itu ada berkaitan dengan tauhid? Masya Allah. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Dan ini juga salah satu pembahasan yang lebih mencabang lagi tentang akhlak. Syekh Abdul Razak hafizahullah punya risalah juga, pendek saja. Semoga nanti atau sudah mungkin dikaji, semoga kalau belum bisa diminta untuk dikaji oleh Ustaz. Risalah beliau Thamaratul Ilmil Amal. Thamaratul Ilmil Amal. Buahnya ilmu adalah amal. Salah satu yang beliau kaji di situ adalah akhlak adalah salah satu di antara buah tauhid. Kalau tadi Ustaz menjelaskan akhlak adalah salah satu buah ilmu, maka demikian pula akhlak merupakan salah satu cerminan tauhid. Dan ini banyak sekali dalilnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini tauhid. Tauhid itu bukan? Tauhid, iman seorang hamba kepada Allah, iman seorang hamba kepada hari akhir. Tauhid. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Bicara yang baik atau diam itu akhlak atau bukan? Akhlak. Maka diikat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak boleh mengganggu tetangganya. Iman lagi, tauhid lagi dikaitkan dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memuliakan tamunya. Dia muliakan tamunya semampu dia. Semampu dia, dia muliakan tamunya. Maka tauhid mencerminkan husnul khuluq. Kalau ada seseorang mengaku dirinya bertauhid, tapi akhlaknya buruk, maka keburukan akhlaknya itu mencerminkan sisi kurangnya dalam tauhid yang dia akui. Berbanding lurus. Semakin tauhid seorang hamba itu baik, semakin tercermin dalam akhlaknya. Semakin ada problem, something error di dalam tauhidnya, maka itu pun tercermin pada beberapa bagian akhlaknya. Dan jangan sampai kita punya standar ganda sama orang-orang yang kita mencari pamor di hadapan mereka, kita berakhlak mulia, sama orang-orang terdekat kita ternyata kita tak berakhlak mulia. Dan ini banyak terjadi. Banyak orang itu susah marah sama orang asing di luar rumahnya, tapi dia susah memaafkan kepada istri dan anak-anaknya sendiri. Di luar rumah, oh Masya Allah, the hero, dia maafkan, oh Masya Allah, beri, oh Masya Allah, mukanya selalu tersenyum. Tapi di rumah singa ganas dia, cemberut, marah-marah, banting-banting, teriak-teriak dan seterusnya. Sebesar seseorang itu mengalami khalal, kekurangan dalam nilai tauhid, itu pula yang akan mencerminkan pada akhlaknya. Maka tentu berhubungan di antara keduanya. Jazakumullahu khairan, wallahu taala alam. Nah, ada lagi atau cukup? Cukup insyaallah ya. Baik, mungkin dari akhwat ada yang mau bertanya secara langsung. Kalau misalkan tidak ada, kita akan datang ke pertanyaan secara tertulis. Insya Allah setelah pertanyaan kita ada dopres. Ya. Baik, ini pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan sebagian orang yang lainnya. Ini mungkin dari seorang wali santri mungkin ya. Ustadz, sebagai orang tua tentu kami mengharapkan anak kami menjadi anak yang hafidz Quran, pintar dan berakhlak mulia. Qadarullah, keluarga kami bukan keturunan orang pintar. Apa salah
Apabila kami sekarang berharap cukup anak kami menjadi anak yang saleh dan berakhlak mulia, walaupun bukan hafiz dan pelajaran lainnya tidak baik. Tadi di awal sekali, poinnya adalah jangan bersuudzon. Minta sama Allah. Doa orang tua untuk anaknya itu mustajab. Jangan kemudian kita punya persepsi anak saya itu nggak pinter, kayaknya nggak mungkin jadi hafidz Al-Quran. Ya itu yang tercermin di dalam doanya. Ya Allah nggak apa-apa anak saya nggak hafidz Quran, ya Allah yang penting soleh akhlak yang mulia. Kenapa tidak diungkapkan dalam doa? Ya Allah jadikan anakku mudah menghafal Al-Quran. Ya Allah mudahkan anakku menghafal hadis. Jadikan dia seorang alim rabbani, da'i ilallah, berakhlak mulia, mudah untuk memahami ilmu agama, mengajarkannya pada orang. Doa. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Maka aku akan mengingat hambaku manakala ia mengingatku. Ada Allah Subhanahu wa taala yang mampu merubah orang pintar jadi bodoh, orang bodoh jadi pintar. Allah ala kulli syai'in qadir. Maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau sebongkah batu saja keras dengan permukaan licin, ternyata seiring waktu dengan tetesan demi tetesan air di atasnya bisa membuat cekung batu keras tersebut, apalagi anak kita. Yang semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuknya, maka minta kepada Allah. Salah satu doa yang potensi ijabahnya lebih besar adalah doa orang tua untuk anaknya. Doa. Jangan berputus asa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Ustaz, lagi. Udah 5 tahun berdoa Ustaz, terus. Tidak pernah putus. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kesungguhan seorang hamba, ketulusan hati seorang hamba bahkan dalam berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu mana hamba yang yakin bahwa Allah mampu mengabulkan doanya, mana hamba yang tidak yakin bahwa Allah mengabulkan doanya. Allah Maha tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha la yaqbalu du'a qalbi rajulin ghafilin lahin." Berdoalah kalian dalam keadaan kalbu yakin bahwa Allah Maha mampu mengabulkan. Justru Allah tidak mengampuni doa dari seorang hamba yang kalbunya saat berdoa kosong, lalai, alpa. Minta. Ya Allah, yang aku tahu anakku biasa saja, tidak mudah untuk menghafal. Kalau sudah hafal cepat hilangnya. Ya Allah mudahkan. Sekali waktu umrah, bawa air zam-zam, berdoa, doakan air zam-zam itu. Kemudian kasih tahu, Nabi SAW bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Khasiat air zam-zam itu sebagaimana niatan orang yang meminumnya. Doa nak, semoga engkau dimudahkan hafal Al-Quran. Kenapa tidak? Kalau kami tidak salah ingat, mungkin asatidzah lain kalau melihat ini keliru, tolong diluruskan. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala pernah berdoa saat minum air zam-zam, minta agar beliau diberikan hafalannya Imam Zahabi, kalau tidak salah begitu. Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala ketika minum air zam-zam minta dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memiliki hafalan seperti yang dimiliki oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Allah berikan. Dan belakangan waktu beliau menyesal, kenapa aku tidak meminta yang lebih di atas itu. Artinya khasiat air zam-zam sebagaimana niatan orang yang meminumnya. Kalau antum umrah, antum haji, atau ada yang pulang umrah, pulang haji, antum minum air zam-zam, berdoa. Cuma segelas kecil, ya udah itu buat anak antum. Agar dia dimudahkan menjadi anak yang salih, mendapatkan taufik, mudah menghafal Al-Quran, mudah menghafal hadis, mudah belajar ilmu agama, menjadi anak yang salih, berakhlak mulia. Pulang berlibur dari ma'had ke rumahnya, kemudian dia
minum dari air tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Wallahu a'lam. Apakah benar Ustadz akhlak mulia terhadap manusia itu tidak berguna apabila tidak berakhlak kepada Allah, tidak salat berjamaah, tidak puasa dan kewajiban lainnya? Bukan tidak berguna sama sekali, tetapi dikhawatirkan itu lip sync belaka, casing saja. Tadi sudah dibahas pada pertanyaan pertama yang secara langsung bahwa akhlak yang mulia itu berbanding lurus dengan nilai tauhid yang merupakan cerminan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, apakah benar jika kita menjalankan puasa Ramadan maka seluruh dosa kita yang telah lalu akan diampuni? Nabi SAW yang bersabda, haditsnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena dasar iman dan mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hanya saja memang para ulama berbeda pendapat. Apakah dosa yang dimaksud ini seluruh dosa ataukah hanya dosa-dosa kecil saja? Karena dosa yang besar diperlukan taubat, ibadah lainnya selain puasa. Apakah hanya dosa-dosa kecil saja ataukah seluruh dosa? Tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua dosa kita diampuni. Yang tidak diragukan adalah bahwa puasa yang dijalankan di atas iman dan amal salih dapat mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berharap saja semoga dosa itu yang kecil, yang besar, yang disengaja, yang tidak, yang di tengah kesendirian atau di tengah keramaian, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sahih mengenai buka puasa. Hadisnya sahih, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Dan kalau seseorang berdoa yang lain atau misalnya dia belum hafal doa ini, kemudian dia berdoa yang lain, semoga tidak masalah, tapi tidak diyakini bahwa itu yang diajarkan Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Doa lain yang berisi kebaikan, seandainya dia hanya hafal itu tapi tidak diyakini sebagai tuntunan Nabi secara khusus saat berbuka puasa, semoga tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Apakah benar jika pada bulan Ramadan kita lebih dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran daripada memperbanyak amalan-amalan salih lainnya seperti salat sunnah, zikir, sedekah dan lakukan semuanya. Lakukan semuanya. Al-Quran dikencangkan. Kalau biasanya kita baca Al-Quran sehari itu 1 halaman, ya paling tidak 1 juz. Kalau biasanya 1 hari kita selesaikan baca Al-Quran 1 juz, ya paling tidak 10 juz, misalnya begitu. Sambil kemudian kita juga bersedekah, sambil kita juga salat nafilah, sambil kita juga berzikir, berdoa, intinya memperbanyak amal salih di sepanjang Ramadan. Para ulama us-salaf sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, menukilkan dari Al-Mu'alla Ibn Al-Fadl rahimahumullah, kata beliau, kana as-salafu yad'una Allah azza wa jalla 6 ashhur li mulaqati Ramadan. Para ulama salaf dahulu doanya 6 bulan lamanya agar mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan. Dan salah satu doa tersebut sebagaimana dinukilkan dari Yahya bin Abi Katsir, Allahumma sallimna ila Ramadan, sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan Ramadan kepada kami, hantarkan kami menjumpai Ramadan. Terimalah semua amal di sepanjang Ramadan sebagai amal yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, mengabulkan doa-doa kita semua, menerima seluruh amal ibadah kita sebagai amal yang saleh, menganugerahkan kepada kita istiqamah di atas kebaikan dan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menutup hayat kita dengan husnul khatimah, mengumpulkan kita semua bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surga yang tertinggi al-firdaus al-a'la. Allahumma amin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada segenap asatidz, ya, segenap jamaah, kru Rifqan TV dan siapa saja yang mendukung dalam penyelenggaraan kebersamaan kita dalam beberapa majelis ilmu ini. Semoga Allah memberikan pahala terbaik bagi masing-masing mereka dan menjadikannya sebagai pemberat amal salih mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazahumullahu anna wa 'anil muslimina kulla khair.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.